Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara diseminasi modul 14 budaya positif yang akan dibawakan oleh Ani Nuraini SPD sebagai CGP. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ezi sebagai MC. Bapak Ibu mohon izin untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini dalam rangka saya memenuhi tugas ya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umat. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi modul 1.4 ini ya, budaya positif. Ya Bapak Ibu sekalian, tadi udah workshop ya, kita seharian kayaknya ada pegel-pegel juga. Bapak Ibu kita ice break aja ya sebentar. Ya, biar saya tahu konsentrasinya Bapak Ibu juga ya. Nah, konsentrasi yang biasa aja ke anak-anak ya. Bapak Ibu kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali. Pagi. Nah, kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Siang. Sore 3 kali. Kalau selamat malam, karena waktunya tidur ya kalau malam. Oke, siap ya Bapak Ibu? Siap. Pagi, siang, sore, malam, pagi, malam. Masih ada yang belum konsentrasi. Iya, belum konsentrasi. Sekali lagi boleh Bapak Ibu. Pagi, siang, malam. Oke, gak apa-apa. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas konsentrasinya. Oke, di sini yang pertama kita akan mulai. Apa saja sih yang akan saya sampaikan? Nah, untuk modul ini di sini nih saya akan sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Tadi sudah dibahas sedikit-sedikit ya oleh Bapak pengawas kita. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Tadi yang 5 ya Ibu. Kemudian posisi kontrol restitusi. Kemudian segitiga restitusi. Ya itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya kita mulai. Nah, perubahan paradigma belajar. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu kalau yang berdua mungkin ya, yuk kita praktekkan sebentar deh. Bapak Ibu kan ada berdua ya. Yang satu sebagai A, yang satu sebagai B. Yang A tugasnya adalah genggam tangan ya, dikepalkan sekuat mungkin. Nah, untuk yang B tugasnya adalah menggoda, memerintah atau boleh dengan macam bagaimana caranya supaya si A membuka tangannya. Jadi yang A menggenggamkan tangannya sudah ada. Yang B justru bagaimana caranya supaya si A itu membuka telapak tangannya. Boleh dengan cara membujuknya, boleh dengan cara memarah, intimidasi, gimana caranya Pak? Siap ya Bapak Ibu ya? Kita mulai 30 detik. Dimulai dari sekarang. Yang A diam ya, genggam. Yang B goda. Caranya gimana caranya supaya si A itu membuka tangannya. 30 detik ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Ada yang membukanya? Ada yang tidak membukanya? Ada. Oh, ada yang buka, ada yang tidak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Coba boleh saya tanyakan kembali Bapak Ibu, yang membuka ataupun yang tidak itu atas kehendak siapa sih? Kan Bapak Ibu berdua tadi ya, yang A dan B. Yang membuka ataupun yang diam aja itu kehendak siapa? Dibuka atau tidaknya? Kehendak diri sendiri. Ya betul Bapak Ibu. Jadi kita membuka atau menutup
tangan itu atas kehendak diri kita sendiri. Kalaupun ada yang membukanya dengan godaan teman dan segala macam, itu sebenarnya tetap atas kehendak diri kita sendiri, ya, walaupun dengan tadi godaan dan segala macam. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa ilusi. Nah, ilusi kontrol yang terjadi pada kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita merasa bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Padahal sejatinya anak-anak itu mengontrol dirinya sendiri. Seperti halnya tadi kita. Yang membuka tangan ataupun tidak itu diri kita. Siswa pun sama, tidak bisa kita kontrol. Tapi mereka mengontrol diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Ya, mereka mau ikuti aturan atau tidak itu atas kehendak diri mereka sendiri. Kalaupun ada yang ikut apa yang kita instruksikan, itu ketika siswanya itu membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Ya, bukan karena kita, tapi karena dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat katanya. Jadi kayak pujian-pujian itu belum tentu positif. Bisa dalam jangka waktu ini anak termotivasi, tapi lama-kelamaan ya, anak itu hanya akan berbuat karena pujian, karena ada penghargaan tadi. Ya, kalau udah enggak udah aja. Jadi bukan muncul dari dirinya sendiri atau intrinsik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Ternyata katanya kritik membuat orang bersalah juga itu tidak bisa merubah karakter. Kemudian ilusi lainnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita tidak punya hak untuk memaksa murid-murid kita. Ya, yang harus kita munculkan adalah tadi motivasi intrinsik. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, nanti yang berkaitan. Di sini pada stimulus respon biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, tapi kalau pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, jadi bukan membuat orang berpandangan seperti kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol, kita yakin bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan kegiatan atau suatu kelakuan negatif dari siswa pun pasti ada tujuannya tadi. Gitu ya. Kemudian yang ketiganya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pada teori kontrol, hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Murid pun sama, hanya diri murid itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan oleh kita sebagai gurunya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan, ya, kolaborasi dan konsensus, jadi tanya jawab, itu menciptakan pilihan-pilihan baru pada siswa. Yang terakhir di sini model berpikir menang kalah kalau pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol kita berpikir untuk menang, sama-sama menang. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas, disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Bapak Ibu mungkin sering mengatakan disiplin. Kalau kita dengar kata disiplin biasanya apa yang terpikirkan Bapak Ibu? Aturan, tata cara, hukuman katanya. Ya, itu yang terbayang oleh kita. Nah, sekarang kalau disiplin positif itu apa? Di sini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang dimunculkan adalah kesadaran diri. Bukan karena taat aturan, bukan karena takut hukuman dan sebagainya, tapi kesadaran diri yang dimunculkan. Nah, di sini arahnya itu tadi lebih ke arah disiplin yang mengontrol dirinya sendiri, gitu ya. Nah, kemudian tujuannya adalah ingin apa? Membuat murid memahami dan menyadari bahwa motivasi intrinsik atau dari dalam diri bukan akibat paksaan atau penghargaan atau hukuman. Jadi kita ingin memunculkan bagaimana murid itu berbuat atau bertingkah laku itu karena motivasi dirinya sendiri, dari dalam dirinya, bukan karena takut hukuman ataupun karena ingin penghargaan. Itu, ya. Kenapa? Nah, di sini ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini tadi motivasi perilaku manusia.
Nah, Bapak Ibu, menurut Diane Gosen, tingkah laku manusia itu, perilaku manusia itu ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kira-kira murid-murid kita masih di tahapan yang mana ya? 1. Jadi karena menghindari hukuman gitu ya. Berarti masih di 1 katanya untuk murid-murid kita. Tahap 2 belum ya Bapak Ibu? Ada nggak? Ada. Tapi yang dominannya di mana? Dominannya di 1. Tapi tahap 2 sudah ada ya. Ingin imbalan, ingin penghargaan, ingin ranking, gitu ya. Ingin nilai bagus, ingin pujian ada. Tapi belum banyak. Banyaknya masih karena takut menghindari hukuman tadi ya. Adakah yang ketiga? Belum terlihat gitu? Ya. Jadi karena menghargai dirinya sendiri gitu ya, ingin ya. Nah, Bapak Ibu, dari 3 perilaku ini, yang 1 dan 2 itu motivasinya masih eksternal. Jadi masih karena adanya dukung atau dari orang lain, karena takut hukuman, takut sekolah, takut gurunya, takut dan lain-lain. Ya. Atau tadi karena ingin ranking, ingin dipuji, ingin jadi murid berprestasi, itu masih mungkin karena ada penghargaan tertentu. Jadi munculnya dari eksternal. Nah, untuk yang ketiga ini munculnya dari dalam diri, ya, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa kita hindari memberikan hukuman dan penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid, gitu ya. Nah, Ibu Bapak Ibu, di sini ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kita lihat. Untuk hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakit. Tadi dibahasnya sedikit ya. Apa itu hukuman dan konsekuensi? Nah, ini perbedaannya. Biasanya kalau pada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu memang itu harus terjadi. Kemudian pada hukuman membuat anak sakit, ya. Untuk jangka waktu lama. Kalau untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Kemudian hukuman akan membenci kedisiplinan yang muncul. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Ya, hukuman dengan paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan atau stimulus respon. Kemudian pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya, untuk hukuman konsep diri yang buruk. Jadi anak merasa dirinya buruk gitu ya. Kemudian pada konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian untuk hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, gitu ya, karena takut hukuman tadi. Kalau pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, yang muncul pada hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Walaupun konsekuensi ini bukan solusi, yang solusi adalah nanti restitusi, gitu ya. Ini perbedaannya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa kasus kita coba lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman katanya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Kenapa? Karena dipermalukan ya. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Hukuman? Konsekuensi bisa. Konsekuensi? Bisa. Karena itu pelajarannya. Oke, konsekuensi bisa karena pelajarannya. Oke, Bapak Ibu, ini jawabannya betul sekali tadi Bapak Ibu yang sudah diutarakan. Dan yang terakhir mungkin yang ada sedikit berbeda, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Untuk lari mengelilingi lapangan, telat 10 menit di pelajaran PJOK itu masuk konsekuensi. Kenapa? Karena memang berhubungan dengan pembelajarannya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan pembelajarannya itu masuknya ke konsekuensi, gitu ya. Tapi kalau anak cuma telat, tiba-tiba disuruh lari gitu tanpa kita tanyakan kenapa dan sebagainya, nah itu hukuman. Ya, udah bisa kita bedakan mana yang hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan yang kita berikan belum tentu itu baik untuk anak. Ada kata dihukum oleh penghargaan, gitu ya menurut Alfiko, ya. Ini mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kos, secara ideal tindakan pembelajaran itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, itu penghargaan itu bisa mengurangi motivasi dari dalam diri. Jadi siswa itu hanya karena takut hukuman atau ingin dapat sesuatu imbalan, gitu. Sehingga dia akan kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu yang baik. Kemudian penghargaan menghukum. Maksudnya apa? Contohnya ranking saja. Ranking 2 itu dia merasa dihukum. Kenapa? Karena dia beda sedikit dengan yang ranking 1 gitu. Kadang cuma ini ngemes deh, bedanya dikit banget gitu. Saya ranking cuma 2 gitu. Pengennya ke 1. Apalagi kalau nggak dapat ranking. Misalkan rankingnya 1 sampai 10, yang 11, aduh ngemes banget. Bedanya dikit sama yang ke 10. Itu ternyata bisa menjadi sebuah penghukuman dengan penghargaan itu. Kemudian bisa menurunkan kualitas juga. Terus bisa mematikan kreativitas. Bisa merusak hubungan. Kan ada yang dikasih hargaan, ada yang tidak. Kan ada sirik ya Bu, cemburu gitu ya, iri. Nah itu bisa merusak hubungan. Nah, iri. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Ini gak jauh-jauh beda dengan peraturan. Bedanya, kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada 2 kasus. Yang pertama, mengapa kita memilih peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ya Bapak Ibu pakai helm kalau naik motor? Untuk keselamatan katanya ya. Kalau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat, apalagi terutama pas pandemi ya? Kesehatan. Keselamatan dan kesehatan ini adalah nilai-nilai yang kita yakini, ya, sehat gitu ya, biar sehat, biar selamat. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, nah ini kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti aturan-aturan tadi. Tapi dimunculkan tentang kesadaran dari dirinya sendiri, ya, seperti itu Bapak Ibu. Maka inilah yang kita terapkan di kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, di sini ada beberapa. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas pernyataan universal, jadi nggak spesifik dalam menyeluruh gitu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kata-kata positif. Jadi nggak pakai jangan, misalkan jangan berlari di taman. Nah, bukan seperti itu. Jangan berlari di kelas, tapi kita gunakan berjalan dengan hati-hati di dalam kelas, misalkan seperti itu. Jadi kata positif yang kita gunakan. Kemudian keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kesepakatan kita dengan siswanya jangan banyak-banyak, nanti anaknya udah lupa duluan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan yang jauh-jauhnya di kelas saja. Misalkan di dalam kelas saling menghargai gitu ya, menjaga kebersihan itu yang universal saja dan yang tingkatnya masih bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Kemudian selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan kita, bedanya dengan peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan kan kita yang buat ya, peraturan sekolah yang buat. Tapi kalau keyakinan kelas, kita buat dengan anak-anak dengan cara curah pendapat.
yang mau diyakini oleh kelas kita apa saja, yang mau dilakukan apa saja. Jadi anak-anak ngasih pendapat, ngasih masukan, baru kita kita klasifikasikan sampai akhirnya menjadi keyakinan kelas, ya. Karena kan dari anak yang banyak itu biasanya sama, ada beberapa yang sama kita klasifikasikan sampai akhirnya menjadi keyakinan kelas yang disepakati dan ditandatangani biar anak-anak oh ini saya sudah tanda tangan, saya sudah siap untuk melakukan dan sudah tahu konsekuensinya seperti apa ketika tidak melaksanakan itu. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau ulang kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah Bapak Ibu contoh dari keyakinan kelas, ya. Ada misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, dalam artian di sini senangnya tadi tidak merugikan orang lain, ya. Anggota kelas perlu melakukan tugas dan sebagainya. Ini. Nah, di bawahnya contoh yang lain, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, gitu ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia. Ini. Nah, yang tadi sudah sedikit dibahas oleh Bapak. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya itu ada 5, ya. Ada kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, ya. Semua yang kita lakukan dengan usaha terbaik kita itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang 5, ya apa? Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup tadi. Kalau bertahan hidup itu kayak apa? Makan, minum, rumah, itu kebutuhan dasar yang sifatnya fisik. Sedangkan yang keempat lainnya ini lebih ke psikis. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, gitu ya. Dan yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi saya bebas memilih, gitu ya. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, gitu ya. Nah, ada 5 itu. Bapak Ibu di sini, saya ada kasus nih. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kita kira apa kebutuhan yang ingin dia penuhi? Yang pertama, kalau dia menjawab, aku merasa bangga dan keren, Bu. Nah, kira-kira apa tuh kebutuhan apa? Kepuasan. Fun, katanya kesenangan. Keren. Dari 5 kebutuhan tadi. Cowok-cowok banyak, cewek-cewek banyak yang naksir. Oh, ya, boleh Bapak Ibu kita simpan jawabannya. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan, katanya boleh. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Jadi semuanya kesenangan. Ya Bapak Ibu, kita lihat jawabannya. Bapak Ibu, ketika anak itu menjawab, aku merasa bangga dan keren. Dia ingin ada penguasaan, ingin dihargai, ingin diakui. Aku keren gitu. Nah, ya, seperti itu. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-teman. Sebenarnya dia ingin mendapatkan kasih sayang, rasa diterima oleh teman-temannya. Ingin punya teman yang banyak gitu ya, ingin diterima. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi merasa bebas, kebebasan yang dia ingin dapat. Ya, ketika menyetir mobil itu seru, kesenangan. Nah itu, ya Bapak Ibu itu salah satu dari kasus tadi. Masih banyak dari kasus lain. Jadi senang ya. Jadi senang. Ya. Nah, dengan menganalisis kebutuhan dasar ini, nanti kita bisa menyelesaikan apa permasalahan pada siswa itu. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang sudah dibahas juga oleh Bapak pengawas kita, posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Tadi yang bagus yang mana katanya? Ini yang paling bawah, manajer katanya paling bagus. Kenapa? Karena di sini manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat
melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tadi kayaknya coaching ya, membuat anak menyadari kemudian ingin memperbaiki permasalahannya. Dan posisi manajer ini mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, tadi kesadaran diri. Yang terakhir, tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku murid, akan tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Bapak Ibu, tadi ada video yang akan kita putar supaya kita lebih paham 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pertama, posisi penghukum. Naren, Galak. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Parkir. Alasan kamu apa lagi? Parkir. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Yuni kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, posisi merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Naren, kena deh. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Naren lagi, jangan. Naren. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, lama dikuntul, asalnya hiji jadi 5-an. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi terakhir yang harusnya kita bisa ya Bapak Ibu, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya. Ya, Bapak Ibu, itu tadi untuk 5 posisi kontrol. Mohon maaf, boleh dilanjut dulu sebelum kita nanti istirahat sholat. Nah, kita break dulu menunggu azan ya, sebentar. Oke, tadi dari 5 posisi kontrol kita sudah. Yang paling ideal itu adalah tadi katanya manajer ya. Nah, Bapak Ibu di sini, guru yang berperan sebagai manajer menyelesaikan masalah muridnya itu menggunakan 3 tahapan yang kita sebut dengan segitiga restitusi, yaitu dimulai dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Jadi yang tadi dilakukan terhadap Naren juga sama seperti itu ya, ada 3 tahapan itu. Tujuannya untuk apa sih segitiga restitusi ini? Kita ingin murid itu dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, di sini segitiga restitusi, ya seperti yang barusan, intinya adalah bagaimana ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu ya. Nah, restitusi juga ini adalah proses kolaboratif yang
mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Jadi kita konsensus tadi, tanya jawab. Apa sih yang bisa membuat kita menyelesaikan masalah ini? Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori menurut Gosen dan ya, Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusinya, yaitu dimulai dari yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Ya, di sini setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, katanya ya. Kata-katanya lagi biasanya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu biasanya dikatakan kepada siswa. Kalau pada validasi tindakan yang salah, biasanya guru berkata kamu tentu punya alasan, ya, mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkan? Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa sih yang telah kita kesepakati? Tadi kan kita udah bikin kesepakatan kelas, yang mana yang dilanggar? Tuh ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah tahapan-tahapannya. Oke, ini yang lebih detailnya ya Bapak Ibu. Pada tahapan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi dengan kesalahan itu kita ingin siswa itu justru belajar dari kesalahannya, menyadari kesalahannya dan ingin lebih baik lagi. Ya, menggeser identitas gagal ke identitas sukses, gitu ya. Nah, biasanya pada tahapan ini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu atau bapak atau ibu gitu ya, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau bisa yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah tahapan-tahapan bagaimana kita menstabilkan identitas, ya. Jadi kita membuat siswa itu bahwa ini kesalahan itu adalah ya manusiawi, tapi ya selanjutnya bahwa manusia itu kan tidak terus-terusan berbuat salah juga. Nah, ini pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan validasi tindakan yang salah. Di sini biasanya berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan itu tadi tujuan, ada memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Maka di sini kita mencari kebutuhan dasar apa sih yang ingin anak ini cari? Ingin dihargai, ingin dicintai, atau ingin mencari apa tadi? Kepuasan, kesemangat ya, ya ingin dihargai, kemudian banyak, atau bahkan bisa mulai dari kebutuhan hidup. Ada yang kebutuhan hidup, misalkan mencuri, karena di rumahnya memang tidak ada makan, itu juga salah satu ya kebutuhan dasar. Tapi ini kebutuhan dasarnya memang belum terpenuhi, tapi bukan berarti kita membiarkan anak untuk mencuri kan? Kita akan lakukan restitusi bagaimana memperbaiki kesalahan itu. Yang selanjutnya, guru mengubah pandangannya dari teori stimulus respon tadi ke berpikir proaktif gitu ya, mengenali tujuan dari setiap tindakan. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid lain. Nah, di sini biasanya guru katakan pada tahapan validasi ini adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya dari ini gitu. Ini untukmu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, gitu ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir tadi, tahapan menanyakan keyakinan. Jadi murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya, gitu ya. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Misalkan guru berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga gitu ya. Kemudian apa sih nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal gitu ya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah salah satu. Nah, Bapak Ibu di sini ada sebuah kasus yang sudah saya coba lakukan membuat videonya restitusi. Kasusnya adalah putri yang tidak mengerjakan tugas ceritanya. Selasa siang, Bu Ani saya gitu ya, ceritanya tidak mengajar pelajaran IPA di kelas 7E karena harus mengikuti rapat. Nah, saya memberikan tugas kepada siswa kelas 7E agar kelas tidak kosong. Namun, putri tidak mengerjakan tugas tersebut.
ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat mengumpulkan tugas, Putri tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, saya menemukan anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Putri tadi. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Putri masuk sekolah. Nah, saat itulah baru kita memanggil Putri untuk klarifikasi. Kita lihat di sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Putri, kira-kira apa yang dipanggil? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Betul sekali. Tadi Putri kemarin sekolah kan? Iya, belum masuk, tapi saya tidak mengerjakan tugas. Ya, nggak apa-apa ya. Belajar tidak harus membuat kesalahan. Ini juga kan berbuat kesalahan. Tapi pasti Putri punya alasannya kan? Kira-kira kenapa alasannya Putri tidak mengerjakan tugas? Saya capek dan mengatur perusahaan malam seperti sampai jam 12 malam ini saat pelajarannya di kartu. Itu kan malam ya. Nah, Putri masih ingat kan yang menjadi kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat kira-kira keinginan kelas mana nih yang belum Putri lakukan? Kalau bertanggung jawab, Bu. Nah, sekarang untuk memperbaiki kesalahan ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang pertama, saya minta maaf dulu. Yang kedua, saya tidak akan tinggal di belakang. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas yang akan dilakukan besok. Ibu apresiasi sekali tanggung jawab Putri ya. Nah, terima kasih. Sekarang Putri boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ini sih. Ya, gitu ya. Jadi di sini sampai akhirnya muncul solusinya bahwa dia meminta maaf ya Putri, kemudian akan mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan esok hari gitu ya. Nah, kemudian dia tidak akan tidur larut malam lagi. Itu adalah solusi-solusi yang inginnya dimunculkan dari anak seperti itu ya. Maaf ya kalau backsoundnya ini, backgroundnya juga. Oke, kasus yang kedua, di sini malah yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka ya untuk pramuka wajib. Nah, pada hari Sabtu malah tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin malah dipanggil untuk diminta keterangan. Nah, ini proses restitusinya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ayo duduk sini, Mama. Ibu dapat laporan nih dari bagian sekolah. Katanya Sabtu kemarin malah tidak ikut ke sekolah pramuka ya? Ya, Bu, maaf saja saya buru-buru pulang karena banyak itu nih. Wah, senang ya masih dimakan. Ini juga pasti senang kalau diajak jalan-jalan. Namun apakah kalian ini sesuai dengan aturan sekolah? Tidak, Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Mama masih ingat tidak dengan sekolah kita? Kira-kira kegiatan yang mana sih yang belum Mama lakukan? Saya tidak mengikuti kegiatan sekolah, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa Mama lakukan supaya sesuai dengan tema sekolah kita? Saya bisa minta izin kepada pimpinan pramuka, Bu. Dan Saya minta ekstra dulu dari kesayangan saya. nah, jadi Mama paham ya bahwa kita itu harus tertib mengikuti aturan di sekolah. Ya, Bu, insya Allah saya akan berusaha untuk terjadi. Terima kasih, Bu. Apresiasi sekali atas tanggung jawab Mama. Terima kasih ya. Silahkan mengambilnya. Ya, itu restitusi untuk kasus yang kedua. Sampai akhirnya siswa berjanji akan hadir gitu ya. Kemudian harusnya gimana? Oh, harusnya saya minta izin dulu atau harusnya saya ikut pramuka dulu baru ikut piknik kan seperti itu ya Bapak Ibu. Ini contoh-contoh bagaimana kasus untuk menyelesaikan kasus siswa dengan tahapan restitusi tadi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terima kasih. Boleh kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditambahkan atau masih masukan ada pendapat lain, boleh Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu atau mau ditanggapi? Bagus. Barangkali ada yang mau ditanggapi, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup Bapak Ibu sekalian? Terima kasih.
Saya harapkan apa yang sudah saya pelajari di CGP ini juga bisa dipraktekkan bersama-sama. Karena membuat tadi ya budaya positif ini tidak bisa seorang, tapi kita harus bersama-sama, bareng-bareng dan satu pemahaman tadi ya, dimulai dari posisi kontrol kita seperti apa, kemudian memenuhi kebutuhan dasar dari para murid itu seperti apa, dan tahapan restitusinya seperti apa. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bu Ani yang telah memaparkan tentang diseminasi. Semoga apa yang dipaparkan bisa kita laksanakan dalam pembelajaran kita di sekolah, dan semoga banyak perbaikan yang bisa kita lakukan. Demikian diseminasi hari ini. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua nggak? Ada yang ke sekolah siapa? Nah, nggak apa-apa yang ini kita doakan saja, kalau yang sakit kita doakan supaya sehat ya. Nah, yang urusan tidak mudah dilancarkan. Karena untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kalian tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Ya. Oke, keyakinan kelas itu kurang lebih sama dengan peraturan. Kalau peraturan kalian tahu ya? Tahu. Peraturan tata tertib tahu? Tahu. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman untuk keyakinan kelas pakai itu universal, jadi lebih umum. Nanti kita bisa lihat berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di kelas kita akan ubah menjadi keyakinan kelas, ya. Nah, di sini keyakinan kelas itu berdasarkan keinginan kalian, dari kesadaran kalian, supaya kalian bisa melaksanakannya dengan kemauan sendiri, dengan kesadaran sendiri. Jadi bukan karena paksaan. Kalau peraturan yang membuatnya siapa? Peraturan yang membuat siapa? Peraturan sekolah siapa yang membuatnya? Kita. Kepala sekolah, guru ya. Jadi kalian tinggal melaksanakan seperti itu ya. Itu seperti dipaksa ya. Nah, kalau untuk keyakinan kelas, kita yang membuat, kita juga yang menjalankan. Jadi Ibu harap kalian akan menjalankannya dengan ikhlas, dengan baik. Kenapa? Karena dari kesadaran diri kita sendiri. Siap? Ya. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelasnya. Ibu akan bagikan sticky note. Silahkan kalian tuliskan di kertas ini keyakinan kelas apa sih yang mau kalian buat untuk membuat kelas kita ini lebih tertib ya selama pelaksanaannya. Nanti kalian tuliskan di sini sticky note-nya di bagian yang tidak lengket ya, karena yang lengketnya nanti kita akan tempel di bawah ini. Kita akan tempel di bawah ya keyakinan kelas yang kalian tuliskan. Nanti kita akan klasifikasikan yang sama-sama kita akan gabungkan. Siap? Nah, Ibu buka dulu ya. Tulis ya. Kalau ada ballpoint ini ya, biar kelihatan. Ballpoint ya. Silakan dituliskan keyakinan kelasnya. Semuanya sudah dapat sticky note-nya? Sudah? Ya. Silakan dituliskan dulu. Kalau yang sudah boleh langsung ditempelkan di sini ya.
Ayo sudah? Masih ada yang belum? Boleh, oh jangan dulu. Boleh sini ya. Ya, ya masih belum? Segera angkat ke atas. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah, coba diperhatikan sekarang kita akan menggabungkan, kita lihat dulu bahasa pernyataan di sini mana yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Kita lihat dulu di sini ada jangan saling membuli, katanya jangan saling membuli, menjalankan tugas piket. Semuanya harus menjalankan piket sesuai jadwalnya. Apa ini? Kelas lain tidak boleh masuk. Jangan membuli satu sama lain. Oke, harus laksanakan tempat tertib. Tidak boleh boros pelajaran dan tidak boleh membawa HP jika tidak diperlukan. Tidak boleh membawa HP kalau tidak jadwal, tidak ada jadwal. Laksanakan piket kelas, mengikuti aturan kelas, saling menghargai, sopan santun. Melaksanakan piket kelas, keamanan yang tepat, menjaga keamanan, menjaga kebersihan, tidak melanggar aturan kelas, menjaga kelas dengan benar, membersihkan kelas,